Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari analisis variansi dua arah dengan SPSS. Contohnya, ingin diuji apakah keragaman hasil gandum disebabkan oleh perbedaan varietas gandum, perbedaan jenis pupuk, ataukah perbedaan keduanya. Asumsi sudah terpenuhi, berikut datanya untuk jenis pupuk dan varietas gandum. Oke, kita inputkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Jadi harus pas pengisian untuk yang kolom pertama itu adalah datanya. Datanya itu sebanyak 36, 3 kali 4 kali 3, 36. Harus pas pengisiannya untuk kode jenis pupuk dan varietas gandum. Misalkan ini 64, berarti jenis pupuk pertama, varietas gandum kedua. Misalkan 71. 71 adalah jenis pupuk 3, varietas gandum 2. Harus pas pengisiannya. Jadi 71 itu adalah jenis pupuk ketiga dan varietas gandum kedua. Tidak boleh terbolak-balik ya. Oke. Ini datanya, lalu level faktor untuk jenis pupuk, faktor untuk jenis pupuk dan faktor untuk varietas gandum. Untuk analisis variansi dua arah pada SPSS, general linear model, univariate. Selanjutnya dependent variabelnya kita masukkan data, fix faktornya kedua faktor. Langsung saja oke. Nah, diperoleh untuk uji hipotesis di dalam analisis variansi dua arah, kita melakukan 2 kali, yaitu interaksinya. Interaksinya itu yang ada source-nya itu yang ada tanda bintang, itu adalah interaksi. Lihat, ini nilai sig-nya adalah 1,929, ulang. Pada analisis variansi dua arah, dilakukan 3 kali uji. Oke, uji hipotesis interaksi H0-nya adalah tidak ada efek interaksi antara jenis pupuk dan varietas gandum. Sedangkan H1-nya ada efek interaksi antara jenis pupuk dan varietas gandum. Digunakan di sini alfanya adalah 0,05, F hitungnya tadi diperoleh 1,929, sig-nya 0,117. Kriteria penolakan H0 bisa kita gunakan 2, yaitu yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, atau bisa juga kita gunakan sig-nya. Kita bandingkan dengan alfa. H0 ditolak jika sig kurang dari alfa. Oke, kita peroleh kesimpulan. Ini bisa kita gunakan salah satu karena nanti kesimpulannya pasti akan sama. Misalkan ini saya berikan contoh pakai F hitung dan sig-nya. F hitung itu 1,929 lebih besar dari F tabel 2,51. Jadi pada F tabel kita melihat kita cocokkan yang di sini. F tabel itu adalah derajat pembilang dengan derajat penyebut. Pada uji interaksi, derajat pembilangnya itu adalah 6. Dan derajat penyebutnya kan F hitung itu adalah MS interaksinya dibagi dengan MSE. MS itu adalah errornya. Berarti ini pembilang, ini penyebut. Berarti ini derajat pembilang, ini derajat penyebut. Berarti derajat pembilangnya 6, derajat penyebutnya 24. Kita lihat di tabel, derajat pembilangnya adalah 6. Derajat penyebutnya adalah 24, ya, 2,51. F tabelnya adalah 2,51.
Berarti ini kan kalau dilihat dari F hitungnya H0 ditolak. Coba kita lihat dari SIG-nya juga pasti H0 ditolak. Kita lihat SIG adalah 0,117 lebih besar dari ulang. Kita lihat F hitungnya 1,929 itu lebih besar dari F tabel 2,51, berarti H0 diterima. Jika kita gunakan SIG, kesimpulan juga hanya kesimpulan ulang. Kita lihat nilai F hitungnya 9,29 lebih besar dari F tabel 2,51. Berarti H0-nya diterima. Jika kita gunakan SIG juga H0-nya pasti diterima. Kita lihat SIG-nya 0,117 lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Karena H0 diterima, oke kita lihat H0. Tidak ada efek interaksi. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada efek interaksi antara jenis pupuk dengan varietas gandum. Oke, kita lanjutkan ke uji hipotesis yang kedua, yaitu uji efek. Kita cobakan dulu untuk yang faktor jenis pupuk. Setelah itu baru kita coba untuk nanti faktor jenis faktor varietas gandum. H0-nya tidak ada efek faktor perlakuan jenis pupuk. H1-nya adalah negasi dari H0. Nah, di sini kita lihat untuk yang untuk jenis pupuk. Kita lihat jenis pupuk nilai SIG-nya 0,004. Bisa kita gunakan F, bisa kita gunakan SIG, tapi di sini kita cukup gunakan SIG saja karena nanti hasilnya juga akan sama jika kita gunakan F. SIG-nya adalah 0,004. Untuk SIG varietas gandum, kita lihat SIG varietas gandum adalah 0,059. Oke. SIG untuk jenis pupuk adalah 0,04. Karena SIG-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Berarti kalau H0 ditolak, ada efek faktor perlakuan jenis pupuk. Selanjutnya, untuk faktor varietas gandum, uji hipotesisnya H0 tidak ada efek faktor perlakuan jenis. Tidak ada efek faktor perlakuan varietas gandum. H1-nya adalah ada efek faktor perlakuan varietas gandum. Tadi diperoleh SIG-nya adalah 0,059, di mana 0,059 itu lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Jadi tidak ada efek faktor perlakuan varietas gandum. Dari 3 uji hipotesis tersebut, kita peroleh 3 kesimpulan. Yang pertama, tidak ada efek interaksi antara jenis pupuk dan varietas gandum. Yang kedua, ada efek faktor perlakuan jenis pupuk. Yang ketiga, tidak ada efek faktor perlakuan varietas gandum. Jadi kesimpulannya adalah keragaman hasil gandum disebabkan oleh perbedaan jenis pupuk. Jenis pupuk mana itu yang berbeda? Apakah jenis pupuk pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat? Oleh karena itu perlu dilakukan MCA, Mutual Comparison Analysis, seperti di analisis variansi satu arah. Oke, kita lakukan MCA dulu di SPSS, Analyze General Linear Model, Univariate, Dependent, variabel adalah datanya, fix variabel adalah kedua faktornya, lalu kita pilih yang post hoc. Tadi kan yang mengalami perbedaan adalah jenis pupuk saja, oke, yang dimasukkan hanya post hoc saja, LSD, continue, oke. Nah, seperti ini. Ya, untuk MCA uji hipotesisnya adalah H0 mu I tidak sama mu I sama dengan mu J, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J.
Alpha digunakan 0,05, yang kita lihat di dalam SPSS adalah sig-nya yang ini, kolom yang ini. Selanjutnya H0 ditolak jika sig kurang dari alpha. Misalkan ini kita coba untuk jenis pupuk 1 dan jenis pupuk 2. H0-nya μ1 tidak, μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Alpanya 0,05, sig-nya 0,006. Ini dia 0,006. Jenis pupuk I adalah yang pertama, jenis pupuk J adalah yang kedua. Lihat yang ini 0,006. Karena nilai sig-nya itu kurang dari alpha, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak artinya μ1 tidak sama dengan μj. Kalau tidak sama dengan μj, yang mana berarti yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Lihat mean difference-nya. Yang ini mean difference-nya, kolom yang mean difference antara 1 dengan 2. Nilai mean difference-nya adalah positif. Berarti rata-rata yang lebih besar adalah yang pertama. Jadi, μ1 lebih besar daripada μ2. Oke, kita lakukan berarti ini sebanyak 6 kali. Tadi sudah diperoleh μ1 dengan μ2, diperoleh bahwa μ1 itu lebih besar daripada μ2. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Nilai sig-nya adalah 0,021. Berarti sig kurang dari alpha, berarti H0 ditolak, μ1 tidak sama dengan μ3. Karena tidak sama, berarti kita lihat mean difference-nya nilainya adalah positif. Berarti μ1 lebih besar daripada μ3. Oke, selanjutnya 1 dengan 4. Nilai sig-nya adalah 0,000. Berarti H0 ditolak, μ1 tidak sama dengan μ4. Selanjutnya lihat mean difference-nya positif, berarti μ1 lebih besar daripada μ4. Selanjutnya 2 dengan 3. Nilai sig-nya adalah 0,608, lebih besar daripada 0,05, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti μ2 sama dengan μ3. Selanjutnya 2 dengan 4. Nilai sig-nya adalah 0,309, lebih besar daripada 0,05. H0 diterima berarti μ2 sama dengan μ4. Selanjutnya 3 dengan 4. Sig-nya adalah 0,132, lebih besar daripada 0,05. H0 diterima berarti μ3 sama dengan μ4. Oleh karena itu kita gabungkan jadi 1, diperoleh bahwa μ1 lebih besar daripada μ2, lebih besar sama dengan μ3, lebih besar sama dengan μ4. Oleh karena itu perbedaan jenis pupuk itu disebabkan karena μ1 jenis pupuk pertama itu lebih tinggi rata-ratanya daripada yang lainnya. Sekian untuk materi analisis variansi dua arah dengan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.